lagi dengan kami Muhammad Dani Irfansah, dan di sebelah kanan saya kami di sini akan mempresentasikan tugas geografi yang berjudul penyebab tenaga migran. Oke, langsung saja kita ke pendahuluan. Latar belakang pekerjaan migran internal adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat yang lain. Jadi yang dimaksud dengan pekerjaan migran ini adalah orang yang berpindah dari tempat asalnya untuk mencari pekerjaan ke tempat lain. Nah, termasuk yang banyak ini di wilayah Indonesia. Seperti hal contohnya perpindahan umumnya dari desa ke kota. Nah, maka pekerjaan migran internal seringkali didirikan dengan orang desa yang bekerja di kota. Nah, seperti hal contoh kecilnya, kebanyakan orang desa berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan migran internasional adalah mereka yang meninggalkan wilayah atau tanah air untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia pengertian ini menunjukkan pada orang Indonesia. Jadi diisi dari latar belakang yang dimaksud dengan pekerjaan migran internasional. Tadi yang di atas adalah pekerjaan migran internal. Jadi yang kedua, pekerjaan migran internasional adalah mereka yang meninggalkan tanah air atau wilayah untuk mengisi pekerjaan di negara lain atau di Indonesia. Pengertian ini menunjukkan pada orang Indonesia atau dalam arti dalam arti merujuk kepada orang Indonesia. Urbanisasi dan pekerjaan migran internal. Urbanisasi adalah proses pengkotaan atau proses perubahan suatu desa menjadi kota secara nasional. Jadi urbanisasi dari pekerjaan migran internal adalah proses pengkotaan atau proses perubahan dari desa ke kota. Nah, pertumbuhan penduduk yang besar adalah persebaran penduduk yang tidak merata antara daerah dan rendahnya daya serap industri di perkotaan. Sejatinya persoalan utama pekerjaan migran internal terkait erat dengan kondisi sekitar Indonesia. Nah, globalisasi dan pekerjaan migran internasional. Globalisasi adalah proses menyatunya negara-negara di samudera dunia dalam globalisasi perdagangan barang dan jasa. Jadi yang dimaksud dengan nomor 2, globalisasi dari pekerjaan migran internasional adalah proses menyatunya negara-negara di seantara dunia dalam menjadikan globalisasi perdagangan barang dan jasa. Perpindahan modal, seperti halnya perpindahan modal dan jaringan dan transportasi, serta pertukaran informasi dan kebudayaan bergerak secara bebas. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan tenaga migran? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana perlindungan pekerjaan migran? Dan yang ketiga, cukup rumusan masalah hanya ada 2 pendapat. Biar teman saya yang membahas di pembahasan. Oke, saya akan menjelaskan apa yang dikatakan tenaga. Pekerja migran ialah pekerja yang bekerja di luar negeri dari tempat asalnya, baik dalam ataupun luar negara. Pekerja migran internasional perseorangan adalah pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri tanpa melalui pelaksanaan penempatan. Dapat bekerja ke luar negeri pada pemberi kerja berbadan hukum. Segala resiko ketenaga kerjaan menjadi tanggung jawab sendiri. Beberapa faktor seperti minimnya peluang kerja, kemiskinan dan tawaran gaji yang lebih besar jika dibandingkan dengan upah di negara
negara asal menjadi alasan buruh migran Indonesia tertarik meninggalkan rumah mereka untuk bekerja ke luar negeri. Jadi yang dimaksud ini, banyak rakyat Indonesia yang mengeluh karena pekerjaan Indonesia sedikit gajinya, sedangkan di luar negeri banyak gajinya. Maka dari itu rakyat Indonesia banyak bekerja ke luar negeri untuk mencari gaji yang lebih banyak, seperti di Malaysia dan lain sebagainya. Dan pekerja migran internal atau dalam negeri adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Sedangkan pekerja migran internasional atau luar negeri adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Dalam hukum internasional tidak ada definisi migran secara khusus, namun menurut internasional organisasi. B. Perlindungan pekerja migran. Perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia. Penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Selanjutnya yaitu ada. Jadi kesimpulannya dari pekerjaan migran internal adalah orang yang berpindah dari tempat asalnya untuk bekerja ke tempat lain yang termasuk di wilayah Indonesia. Kesimpulannya dari pekerjaan migran internal adalah era dengan kondisi sektor informal perkotaan yang kerap disebut sebagai unfloat ekonomi itu sebagai contoh hal kecilnya. Dan yang dimaksud dengan kesimpulannya pekerjaan migran internasional adalah pembangunan ekonomi yang tinggi menuju telah mendorong upah-upah dari kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih tinggi. Melanjutkan kepada saran, semoga apa yang kami kerjakan bisa kalian baca dan dipenuhi dengan semoga bermanfaat. Sebaiknya kamu tidak menyanyiakan waktu yang kamu miliki agar tidak menyesal keberagaman. Cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf, beribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.